Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan membuka halaman 158. Kita lanjutkan dengan nomor 17. Nomor sebelum-sebelumnya sudah Bapak bahas di kelas sebelah, kelas IPS dan kelas Azharawi. Kamu kalau yang udah subscribe pasti sudah ada notifikasinya. Nanti di akhir pembelajaran juga akan Bapak kasih linknya. Bapak akan berbagi layar. Fatwa, jelas suara Bapak kan? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Yuk. Jelas. Ya, ini ya, udah nampak layar Bapak nomor 17, Fatwa? Nampak. Nah, baca Ekal. Berikut. Tidak lagi nampak. So baca. Sajikan data percobaan untuk reaksi MA tambah NB. Itu apa nih? PC tambah Q dan D. Dah. Ekal. Oh, Ekal. Oh, Cara bacanya ini ya, zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan zat C dan D. NNPQ ini adalah koefisien dari masing-masing zat. Gitu cara bacanya. Oke. Salah. Coba ulang. Macam mana nih? Berikut. Zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan zat C dan D. Tuh. MNPQ adalah koefisien masing-masing zat. Berarti ini cari A-nya, Zat. Ini orde reaksi. Orde reaksi itu pangkatnya. Pangkat terhadap konsentrasi zat A terhadap zat B. Yang persamaan laju reaksi itu. Coba baca dulu. Ekal baca. Berikut disajikan data percobaan untuk reaksi zat A tambah ZB itu. Zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan Dan zat C tuh itu zat. yuk. Menghasilkan zat D. Order reaksi terhadap zat A adalah. Nah ya, ini data percobaan ya. Percobaan pertama, kedua, ketiga. Percobaan pertama itu konsentrasi zat A itu 0,1. Nah, konsentrasi zat B itu 0,1 juga. Laju reaksinya X. Sedangkan untuk percobaan kedua, konsentrasi zat A itu 0,2. Zat B itu 0,2 juga. Ini dalam molaritas ya, M. Sedangkan laju reaksinya 8 kali semula. Kemudian untuk percobaan ketiga 0,1 konsentrasi untuk zat A, kemudian untuk zat B 0,3 molar. M ya, M itu molaritas. Dengan laju reaksi 9X. Laju reaksi terhadap A adalah, nah ini ABCD-nya itu 1, 2, 3, dan 4, 5. Sekarang kita lihat dulu rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi ini seperti yang pembahasan yang sebelum-sebelumnya itu dia sama menggunakan rumusnya. Rumusnya kalau yang di buku kamu itu halaman yang persamaan laju reaksi itu R sama dengan K dikali konsentrasi zat A
orde, ya ini yang kayak gini nih. Pakai rumus ini. Ini R ya. Karena yang diketahui itu adalah R, berarti R di sini. R itu kan laju reaksi. Kalau dia T yang diketahui, berarti R itu kan seperti, nanti dibalik dia. Yang rumusnya ini adalah halaman 141 kalau di buku kamu. Nah, karena zatnya ini di sini adalah zat A yang dipakai, nah di sini berarti A. Kalau yang nomor 16 itu BRO3-. BRO3-. Nah, sedangkan di sini B. Nah, karena yang di sini tidak ada, karena dia cuma dua zatnya, zat A dan zat B, makanya dia cuma dua aja. Konstanta dikali zat A, orde-nya X, dikalikan dengan konsentrasi zat B dengan orde Y. Nanti kalau ada zat C lagi, nah nanti Z orde-nya. Seperti yang nomor 16 kemarin. Nah, yang di sini karena kita mau mencari nilai X dan nilai Y, X dan Y ini orde ya. Nah, yang ditanya orde reaksi terhadap A, berarti dia nilai X yang ditanya. Kalau nilai X yang ditanya, berarti carilah yang B ini bisa di apa? Bisa di apa itu namanya? Bisa di apa? Dicoret. Nah, sekarang karena ini apa? Kita cari aja yang ini kita R1. Kita bandingkan supaya ini R1 dengan R3 biar A-nya habis dulu. Biar A-nya habis. R1 dibandingkan dengan R3 ya. R1 bandingkan dengan R3 biar konsentrasi zat A-nya itu habis. Nah, ini sebetulnya per ya. Bapak memasukkan inset apa? Di sini agak lama dia kalau online deh. Ini R1 banding dengan R3 ya. Ini Bapak kasih perbandingan ini. Nah, ini per ini. Ada? Kalau dia aslinya, kalau enggak lelet ini, tinggal kita masukkan inset formula, rumus. Nah, R1 bandingkan R3. Untuk apa? Biar yang R1 ini 0,1 dengan 0,1, konsentrasi A-nya itu habis. Nah, di sini sama ya. Yang di bawahnya ini sama zat A dan zat B. Nah, A yang 1 dengan zat A yang 3 ini habis ya. Nah, ini habis karena dia sama. Berarti tinggal yang B-nya aja lagi 0,1 dengan 0,3. Ini 0,1. Nah, dengan 0,3. Nah, ini Y ya, karena B nih. Sedangkan R1 dengan R2, ini R1 dengan R3, berarti X dengan 9X. Nah, ini juga per ya. Karena kita membandingkan. Nah, 0,1 dengan 0,3 ini tanda kurung besar ya, dipangkatkan dengan Z. Nah, ini kalau tulis tangan ini 0,1, tanda kurung 0,1 tanda kurung dalam kurung 0,1 per 0,3 Z. Nah, pangkatnya adalah Z.
Nah, sekarang X dengan X dia habis kan? Tinggal lah seper 9. Nah, ini seper 9 ini. 1/9. Ini 1/9 ya. Bapak gini-gini aja. Sedangkan di sini adalah sepertiga. 1/3 pangkat Z. Sekarang, nah supaya seperti, ini Y ya, bukan Z, maaf. Ini Y, karena cuma Y aja yang ada. Bukan Z, ini Y. Karena konsentrasi B itu kan orde-nya Y, bukan Z. Nah, Y ya. Nah, 1/9 dengan sepertiga Y. Sekarang, sepertiga ini, nah kalau dipangkatkan berapa supaya dia menghasilkan 1/9. Berarti nilai Y itu adalah 2 dia. Mulai ngelag lagi. Nah, ini Y. Nah, berarti Y itu adalah nilainya itu 2. Supaya dia sama dengan 1/9. Nah, ini untuk nilai Y. Orde B berarti ini. Orde B. Orde B. Nah, yang ditanyakan orde A. Nah, sekarang ini kita copy lagi. Nih kita copy lagi. Tadi nilai Y-nya 2 ya. Ini nggak apa-apa, kita dempetin. Tadi Y-nya 2. Bawah aja. Nah, sekarang kita mencari nilai X. Nah, untuk bisa mencari nilai X dari A ini, kita mengambil persamaan R1 banding R2. Biar agak simpel ya. Jadi percobaan 1 dengan percobaan 2 kita ngambil nilainya. Nah, ini tetap pair ya. R1 dengan R2. Percobaan R1 dengan R2. A-nya juga A1 dengan A2 bawahnya. Nah, R1 dengan R2. Laju reaksi 1 adalah X, laju reaksi 2 adalah 8X. Nah, konstantanya ini habis karena dia sama, tinggallah yang A1 dengan A2. A1 dengan A2 ini adalah 0,1 per 0,2. Ini tanda kurung ya. 0 ini adalah X. X tadi kan berpangkat berapa tadi? Oh, X yang mau dicari. X yang mau dicari. Bukannya. Nah, sedangkan yang Y-nya ini tanda kurung lagi ya. Tanda kurung. Nah, ini tanda kurung lagi. Konsentrasi B yang bahasa pertama dengan kedua. Yang B sama kedua itu sama. 0,1 per 0,2 juga. Ini pernya seharusnya putus nih ya. Nah, per 0,2. Nah, ini Y tadi adalah berpangkat 2. Nah, untuk Y tadi kan udah dapat, dia berpangkat 2. Sekarang X sama X dicoret, tinggallah dia 1/8. 1/8. Sedangkan ini 0,1 per
Nah, ini 0,1 dibagi 0,2 ini adalah 1/2 dia. 1/2 X. Ya, ini 1/2. Ini X ya. Nah, X, karena X-nya ini yang mau cari. Nah, sedangkan 0/1/0,2 pangkat 2, ini menjadi 1 kuadrat. Ini 1/2 ya, kalau disederhanakan 0,1 sama 0,2 ini 1/2. Nah, 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4. Berarti ini adalah 1/4 ya jadinya. 1/4. Nah, sekarang tinggal dikali. Ini 1/8. 1/4 ini pindah ke ini menjadi apa dia? 1/4 ini pindah ke menjadi ke 1/8 ini menjadi 4/8. Ini dia kan 1/8 bagi 1/4. Karena dia 1/4 menjadi 4/8 dia jadinya. Kalau 4/8 berarti sama dengan setengah juga dia. Sudah, ini juga setengah. Nah, ini nih pembahasan yang kemarin ini. Yang kamu nampak yang bawah ini warna-warni ini. Nah, ini ingat ya, 1/8 ini dibagi dengan 1/4. Karena di sini kan setengah kali 1/4 kan. Kalau pindah dia menjadi bagi 1/8 dibagi dengan 1/4 menjadi 4/8. Nah, ini pelajaran SD ya. Nah, kalau per dibagi jadi 4/8. 4/8 itu sama dengan setengah. Ya. 4/8 itu sama dengan setengah. 1/2 ya. Sama dengan, nah ini 1/2 X juga. Nah, ini 1/X. X. Nah, sekarang setengah dipangkatkan dengan X. Setengah berarti X ini nilainya berapa? Supaya dia sama setengah. Berarti X itu adalah nilainya 1. 1 dia. X-nya itu adalah nilainya 1. Nah, inilah ordernya terhadap AA itu kan dia X dia. Nah, berarti jawabannya itu adalah A. Sampai sini ada yang bertanya kan? Halo, sampai sini ada yang bertanya kan? Tak ada yang bertanya kan? Tidak ngerti ya? Kemudian lanjut. Yang baru masuk tadi siapa tadi? 18. Halo, yang baru masuk. Siapa, Ustaz? Yang baru masuk tadi, yang baru Bapak terima tadi ada baru masuk. Siapa? Tolong baca. Saja ada yang baru masuk. Firman, bacalah Firman. Nih 18 nih. Halo Firman. Oh Firman, tak ada Firman. Anggi lah baca Anggi. Anggi. Ya, Ustaz. Baca 18.
Nah, 18 nih yang di layar. Oh, Anggi. Apa enggak layar Bapak? Pati. Ya, Zat. Baca Pati. Delapan belas Pati. Layar Bapaknya. Nampak, Zat. Hah? Nampak. Baca 18. Ada reaksi 2A ditambah B menghasilkan koefisien A2B. Diketahui bahwa reaksi berkoefisien 0 terhadap B. Grafik yang menunjukkan hubungan laju reaksi awal zat B tersebut adalah. Kamu udah jawab? Udah jawab Pati? Hah? Tapi tak tahu betul atau salah, Zat. Apa jawaban kamu? Ntar. Zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan A2B. Zat E. Ya, bereaksi orden 0. Orden 0 ini kan udah ada di buku kamu ini. Grafik orden 0. Itu halaman berapa tuh? Grafik orden 0 itu. Ya, halaman 143. Orden 0 itu. Ya, jawabannya adalah E dia. Nih, E dia. Halaman 143. Cuma teori aja. Ya, mudah ya. Ini langsung E jawabannya. Lari dia. Ini jawabannya E ya. Lari dia. Nah, ini tinggal berdasarkan halaman 143, tak payah di apa. Oh, ya. Ini E ya jawabannya. Ada yang tanya kan? Sekarang nomor 19. 19 ini kok terpotong. Coba kamu lihat nomor 19 di buku kamu itu. Perhatikan, oh ini bacanya perhatikan. Perhatikan diagram berikut. Ini energi ya. Nah, ini nih. Ini yang panah ke atasnya adalah energi. Ya, perhatikan buku kamu ya. Ini gambarnya berantakan. Nah, ini macam ini ya. Nah, ini baru betul. Ini energi, di sini hasil reaksi. Ya, ini reaksinya di awal ya. Ya, ini reaksinya di bawah ini. Kemudian jalan reaksinya ini ke kanan.
Ini jalan reaksinya. Ya, diagram tersebut menyatakan bahwa A. Reaksi berlangsung dengan menyerap energi. X adalah perubahan entalpi reaksi. C. Reaksi hanya berlangsung jika X lebih besar pada Y. D. Reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. X ditambah Y adalah reaksi aktivasi. Nah, mana jawabannya yang benar menurut pernyataan tersebut? Mana yang betul? Siapa bisa jawab? Di antara pernyataan A, B, C, D, E-nya ini sesuai dengan diagram. Apa jawabannya? Fitri, jawaban kamu apa, Fitri? Jawab, berarti nilai kamu masih 0 sini ya. Jawabannya adalah D dia. Reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Ini tinggal dibaca buku kamu itu tentang tabel-tabelnya itu. Di buku kamu itu lengkap. Bang, ini jawabannya adalah D. Nomor 20. Reaksi yang berdasarkan tabel itu. Nah, senyawa berikut yang bertindak sebagai inhibitor. Yang mana? MnO2, NO atau NO2, F2O2, kemudian PT atau Ni, kemudian CO. Apa sebagai inhibitor? Lawan dari katalis. Nah, apa jawabannya? Apa jawabannya? Inhibitor. Ayas, apa jawaban kau, Ayas? C. C berarti. Ya, inhibitor itu adalah MnO2. Dia mempercepat. Kami E, Zat. CO. Kalau MnO2 dia mempercepat peruraian KClO3. Kalau NO dia mempercepat pembentukan SO3. Kalau F2O5 dia mempercepat H2SO4. PT itu mempercepat industri asam nitrat. Ni pembuatan margarin. Kalau CO dia sebagai inhibitor, penghambat kerja enzim. Berarti jawabannya adalah E. Nah, jawabannya E. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Udah habis. Kalau kamu betul, udah dikumpulkan. Sebelum dibahas, itu nilainya 5. Yang tak jawab, yang jawabannya salah, berarti nilainya 0. 5 kali 20, 100. Ada yang menanyakan? Tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.